Recording in progress. Halo teman-teman, kali ini saya akan menyajikan pembahasan tentang bagaimana penggunaan pedoman observasi yang akan kalian jadikan sebagai acuan dalam proses pengamatan mahasiswa yang berperan menjadi praktikan pada praktikum konseling rasional emotif behavior. Nah, ada beberapa hal yang patut kita bahas kali ini. Yang pertama tentang pra-konseling, yang kedua terkait dengan bagaimana keterampilan membangun hubungan, yang ketiga bagaimana keterampilan praktikan dalam mengidentifikasi masalah. Yang keempat, bagaimana keterampilan praktikan atau mahasiswa sebagai konselor dalam mengubah kognisi. Yang kelima, bagaimana keterampilan praktikan dalam pengelolaan emosi. Yang keenam, bagaimana keterampilan praktikan dalam pengembangan perilaku baru. Serta yang terakhir adalah bagaimana keterampilan praktikan dalam tahap evaluasi dan follow up saat mempraktikkan konseling individu dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy. Kali ini kita perlu membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan pengisian identitas. Silakan tulis nama konselor atau nama praktikan yang kalian amati. Lalu yang kedua, tulislah identitas kalian berupa nama sebagai observer. Dan yang terakhir adalah tulislah tanggal pengamatan yang kalian lakukan. Nah, bagian pertama yaitu pra-konseling itu membahas tentang bagaimana kesiapan konselor, pengaturan setting, penyiapan instrumen, dan juga data awal tentang konseling. Nah, apabila kalian merasa bahwa konselor atau praktikan ini sudah memenuhi seluruhnya, maka kalian bisa memberikan catatan di bagian deskripsi perilaku konselor yang muncul. Nah, apabila ada beberapa hal yang tidak muncul, kalian boleh mencentang hal-hal yang tidak muncul di bagian kolom tidak ini. Nah, apabila konselor atau praktikan nampak muncul dan mampu menunjukkan keterampilan-keterampilan yang ditulis pada indikator pedoman observasi ini, maka kalian bisa mencetang bagian "ya" sesuai dengan keterampilan yang dimunculkan pada saat ia mempraktikkan konseling. Lalu yang kedua, terkait dengan kemampuan membangun hubungan, ada beberapa hal yang patut kita fokuskan di sini, yaitu bagaimana keterampilan praktikan dalam menyambut dan menerima kehadiran konseling, bagaimana praktikan menciptakan hubungan yang baik, bagaimana praktikan dalam membuat invitation talk, lalu bagaimana structuring, dan yang kelima adalah bagaimana praktikan memperlakukan konseling dengan nyaman, hormat, mendukung, dan penuh perhatian, dan yang terakhir adalah bagaimana praktikan hanya berfokus pada konseling dan tidak dengan aktivitas lain. Apabila poin 2.1 dan 2.6 seluruhnya itu muncul, kalian boleh memberikan centang atau tanda V pada bagian kolom "ya" di sini. Dan apabila tidak muncul, maka kalian dipersilakan untuk mencentang di bagian yang khusus tidak muncul. Baik bagian yang muncul maupun tidak muncul, kalian bisa memberikan catatan di bagian deskripsi perilaku konselor yang muncul. Apabila yang tidak muncul di situ, kalian bisa tuliskan tidak muncul atau tidak perlu menjelaskan bagian deskripsi perilaku. Karena kolom bagian deskripsi perilaku ini hanya untuk perilaku-perilaku konselor yang muncul selama proses praktikan konseling ini berlangsung. Berikutnya tentang identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini setidaknya ada 7 bagian yang perlu kalian amati, dan seperti biasa di bagian belief, karena beliefnya ada beberapa macam, selama itu muncul, kalian boleh memberikan centang tanda muncul. Apabila tidak muncul, ya nggak apa-apa, kalian bisa memberikan centang tanda tidak muncul. Untuk bagian-bagian centang yang muncul, kalian tuliskan bentuk dispute apa yang berhasil dieksplorasi oleh praktikan atau mahasiswa yang berperan menjadi konselor. Berikutnya terkait dengan pengubahan kognisi. Nah, pengubahan kognisi ini memberikan suatu gambaran bagaimana keterampilan mahasiswa atau praktikan dalam mengajar dan memberikan informasi, lalu bagaimana cara memberikan ilustrasi, bagaimana menunjukkan bukti, bagaimana mendiskusikan falsafah atau model, bagaimana mempertegas atau mengklarifikasi keyakinan, dan bagaimana memaparkan keyakinan irasional tersebut. Nah, apabila 4.1 dan 4.6 ini muncul, kalian boleh mencentang bagian muncul, dan munculnya seperti apa patut kalian deskripsikan. Sedangkan di bagian konselor menerapkan teknik dispute, di sini kalian menuliskan saja di bagian keterangannya jenis dispute apa yang muncul atau ditampilkan oleh konselor. Berikutnya terkait dengan pengelolaan emosi, ada beberapa macam, yaitu mengembangkan keyakinan rasional, pemilihan emosi negatif yang sehat, berlatih menerapkan keyakinan rasional, dan aplikasi teknik-teknik tentang peredangan ketegangan atau humor, relaksasi atau meditasi atau zikir. Nah, untuk 5.1 sampai dengan 5.4 apabila muncul, kalian silahkan memberikan tanda centang, dan jangan lupa jabarkan atau deskripsikan bentuk
yang muncul pada saat proses praktikum berlangsung. Bagaimana proses tersebut dimunculkan oleh konselor. Lalu yang keenam adalah pengembangan perilaku baru yang meliputi cakupan perilaku baru baik secara kognisi maupun behavior, lalu ketepatan perilaku baru, keterjabaran perilaku, wawasan kemanfaatan dan seterusnya. Apabila itu dimunculkan oleh praktikan atau konselor, silakan berikan tanda centang dan deskripsikan bagaimana bentuk kemunculannya tersebut. Sampai dengan evaluasi dan juga follow up, setidaknya di sini ada 7.1 sampai dengan 7.6. Silakan kalian memberikan centang kepada bagian-bagian yang memang dilakukan atau dimunculkan oleh konselor atau praktikan dan deskripsikan pula bentuk kemunculannya itu seperti apa. Nah, bagian akhir teman-teman, kalian sebagai observer silakan memberikan jabaran kekuatan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan dari performa yang telah dipraktikkan oleh mahasiswa sebagai praktikan konselor di konseling yang kalian amati. Harapannya, jabaran kekuatan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan ini dapat dijadikan sebagai cambuk penyemangat dan juga sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan performa praktikum konseling teman kalian. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri untuk bagian observasi. Apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan, saya persilakan nanti kalian boleh bertanya kepada saya terkait dengan penggunaan pedoman observasi ini pada saat tatap muka. Terima kasih, sampai jumpa kembali.